Oke, kembali lagi di channel kali ini gue ingin ada preview sedikit ya soal pertandingan AC Milan melawan Spezia, di mana pertandingan itu akan berlangsung di San Siro Selasa dini hari nanti. Spezia ini tim yang berada di peringkat 16 ya, yang seharusnya ya Milan di atas kertas ya harusnya menang gitu ya. Cuman ya Milan ini, meskipun gue penggemar AC Milan, tapi gue bilang Milan ini belum stabil ya penampilannya gitu. Kadang bagus, kadang juga jelek, naik turun, masih naik turun performa mereka gitu. Jadi ya, kemenangan sih mungkin masih bisa didapatkan dengan mudah sih sebenarnya ya. Cuman Spezia ini bisa merepotkan juga. Di pertemuan tahun lalu, di musim lalu, AC Milan dikalahkan Spezia di kandang Spezia memang ya, dan bisa dibalas kekalahannya di putaran pertama, yaitu mengalahkan mereka dengan skor 2-1 kalau nggak salah. Dan ya sekarang waktunya melanjutkan tren positif bagi AC Milan dan wajib lah meraih kemenangan. Mendapat poin maksimal di beberapa pertandingan terakhir sesuai dengan target mereka, yaitu Scudetto musim ini. Meskipun banyak pihak meragukan ya gue sendiri 50-50 dengan peluang Scudetto AC Milan. Cuman seenggaknya dengan lawan Spezia ini seenggaknya bisa menjadi peningkatan moral mereka, apalagi mereka baru saja menang di pertandingan melawan Genoa di Coppa Italia ya. Pertandingan itu juga mengakibatkan legenda kita ya, Andriy Shevchenko, dipecat oleh Genoa gitu. Yang itu kabarnya gue terima, tapi ya gue belum cross check lagi apakah itu benar atau enggak. Yang jelas di pertandingan nanti kemungkinan AC Milan bisa tampil dengan squad pada saat lawan Genoa mungkin ya, karena belum ada laporan juga ada pemain yang absen atau cedera dan selain berbagai macamnya gitu ya. Dan tentu raihan positif lawan Genoa, meskipun yang didapat dengan susah payah sampai harus perpanjangan waktu, itu tentu harus ada evaluasi juga dari Pioli ini ya. Pioli ini termasuk pelatih yang gimana ya, sebenarnya disebut jelek juga enggak sih sebenarnya. Cuman ya kalau untuk tim sebesar AC Milan ya gue bilang Milan lebih layak mendapatkan pelatih yang lebih dari beliau gitu ya. Dan justru menurut gue ini ya, Shevchenko sebenarnya lebih baik dari Pioli. Dan permainan Genoa ya, meskipun gue cuma nonton highlightnya doang, tapi dari beberapa komentar di Milanista justru mengatakan ya permainan Genoa udah terstruktur gitu ya di bawah Andriy Shevchenko ya. Adapun pada akhirnya Andriy Shevchenko dipecat ya, itulah resiko seorang pelatih di Eropa ya. Cukup mudah dipecat meskipun dengan tim yang sekelas Genoa gitu ya. Nah, Andriy Shevchenko ini selalu gue ingat ya, bagaimana ketika beliau melatih Ukraina dengan pemain yang segitu tetap bisa melangkah jauh di Piala Eropa kemarin gitu. Piala Eropa 2020. Oke. Nah, nanti AC Milan melawan Spezia ini kalau menurut gue sih prediksinya bisa aja menang dengan cukup telak. Tetapi ya kita juga harus akui musim ini, atau mungkin gue yang lupa, musim ini AC Milan belum mencetak lebih dari 3 gol gitu. Dan itu juga kayaknya yang bakal terjadi di pertandingan nanti Spezia ya, lawan Spezia nanti. Mungkin tidak akan lebih dari 3 gol kamu, meskipun dari menangnya juga gitu ya. Yang artinya masih sulit ini ya, masih sulit mencari peluang, mungkin Milan itu lebih seperti itu. Dan ketidakberadaan dari Casey yang ke Piala Afrika juga pasti berpengaruh ya, meskipun masih dari saga transfer ya, yang gue berharap memang segera diselesain aja lah itu Casey harus gimana gitu ya. Dan kalau
ya gue setuju juga pendapat dari Coach Justin ya soal Casey ini. Ya meski walaupun Coach Justin nonton, bisa di collab dengan Pange juga ya, siapa tahu kan gitu. Jadi Casey udah penuhi dulu gajinya 8 juta, musim depan dijual. Nah, gue lebih setuju itu daripada misalkan saklek banget gitu ya, atau apa ya, ini banget apa istilahnya, bersikukuh banget gitu ya untuk saling mempertahankan argumen satu sama lain, ya akhirnya malah mengacaukan perjalanan tim juga gitu. Dan ini yang sebenarnya tentu kita semua nggak mau juga gitu kelihatannya, untuk mempengaruhi kondisi tim, karena permasalahan transfer lagi saga transfer lagi dengan pemain dan agen gitu ya. Kalaupun ada misalkan mau demikian, ya Maldini ya harus bersiap juga punya antisipasi atau pengganti sepadan buat Casey. Dan berita terakhir melalui yang gue dapat dari soal lini belakang yang didatangkan, ya bahkan Maldini mengatakan ya perkembangan pemain belakang sejauh ini mungkin kita berpikir ulang mau cari back lagi atau enggak gitu kan. Ya gue bilang ini karakter AC Milan dari dulu ya, cepat puas karena melihat perkembangan yang positif, apalagi di waktu itu zaman Carlo Ancelotti ya. Waktu itu musim 2007-2008 lagi terpuruk banget gitu. Tapi ketika menang lawan Inter di derby della Madonnina yang kemenangan 2-1, langsung nggak perlu perubahan banyak gitu kan. Nah itu ya karakter yang dulu yang masih terbawa oleh Maldini ya. Cuman yang jelas lawan Spezia ini mana mungkin kalau tidak tampil maksimal gitu ya. Leo gue bilang meskipun memang terkadang ya asal dribbling juga, tapi dia cukup kontributif ya, kontribusinya cukup banyak beberapa pertandingan terakhir. Ya gue harap ini pemain terus berkembang lah gitu ya. Ante Rebic mungkin bisa sudah pulih dari cedera, bisa maksimal lagi ya. Rekor uniknya dia kan ya, kalau dari paruh musim kedua baru dia gacor gitu kan. Nah ini faktor apa gue juga nggak tahu ya, sehingga dibuat lelucon kalau di Instagram itu kan, oh ya gue sengaja gitu kan ya, gue sengaja biar yang lain ngeremehin gue, dan ketika orang lain ngeremehin gue, nah di situ gue perform katanya gitu ya, sampai dibuat ya gurauan-gurauan terlalu seperti itu ya. Cuman yang jelas lawan Spezia nanti kemenangan mutlak deh harus terdapat gitu. Dan tentu ya melalui video ini pula, melalui tayangan ini pula, gue berharap ada lagi penampilan Milan yang segreget dulu deh gitu ya, segreget minimal. Zaman Gattuso sebenarnya gue bilang, zaman Gattuso itu ya permainannya gak jelek-jelek amat sih, bahkan bagus banget, bahkan di beberapa pertandingan itu ya kelihatan bagus gitu. Hanya gue bilang kalau pendapat gue sendiri ya, ini ya namanya Gattuso gitu ya, bukan pelatih yang kelas atas. Ya tentu kita kalau kita jeli nyaksiin itu beberapa pertandingan itu yang masuk, yang diganti itu aja terus gitu ya. Artinya taktiknya baru segitu aja gitu ya. Ya akhirnya di akhir musim ya berada di peringkat 5, beda satu poin sama Atalanta gitu ya. Sama Atalanta gitu. Oke ya. Kemenangan wajib mutlak didapat AC Milan ya dengan formasi andalan Pioli 4-2-3-1. Brahim Diaz, nah ini Brahim Diaz juga ini jadi PR ya, yang nampaknya ya dia masih terlalu muda untuk diberikan beban berat di klub sebesar AC Milan yang harus tampil perform selalu. Dan sekarang mungkin mulai terbaca permainannya, atau mulai menurun performnya gitu ya. Bahkan itu juga harus jadi bahan perbaikan juga bagi Milan. Juga lini depan yang baru punya Giroud dan Ibrahimovic. Daniel Maldini masih belum matang, belum bisa banyak berharap kita sama dia, tapi ya kita berharap pemain ini berkembang lah. Begitu juga pemain muda lainnya gitu. Oke, sementara itu dulu, see you.